Enak kan? Ya enak. Cuman untuk masuk ke situ tadi sudah ada. Judul utamanya adalah di mana Tuhanmu berada. Ya, saatnya bagi Anda mawas diri. Ada di mana Tuhan Anda? Masihkah akrab dengan Tuhan? Saudara, saudara masih akrab dengan Tuhan? Masihkah Anda mengasihi Tuhan? Atau sudah Anda lupakan? Roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran acara perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas sesuatu yang sangat diperlukan. Di mana Tuhanmu berada? Di mana Tuhanmu berada? Wow. Selama iblis melekat, Tuhan akan minggat daripadamu. Tetapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala adalah cermin tempat
Saudaraku, yang menyedihkan adalah sudah banyak murid-murid Tuhan berangkat di awal tahun 2025 ini. Dan masih banyak yang menunggu giliran diangkat Tuhan karena tidak produktif ilahi. Sayangnya kalau umurnya sudah sepuh 80, 75 ke atas masih bisa dimaklumi, apalagi selamat. Tetapi yang muda usia yang seharusnya masih bisa produktif ilahi, namun kosong. Bahkan mengumpulkan minus, maka akan diangkat tiba-tiba. Apa yang menyebabkan mereka kosong? Mari kita pelajarin kebenarannya, kita untuk mawas diri, proteksi diri, sehingga saudaraku yang kekasih aman. Dimulai dengan bertobat total. Itu kalau mau Tuhan masih memberi waktu, ya toh. Kalau tidak ya sudah. Zona yang pertama, zona nyaman jiwani. Tidak banyak orang yang mau mencari tahu tentang rohnya, padahal rohnya nempel dalam dirinya, malah terbalik. Roh itu memiliki tubuh dan jiwa. Bukan sebaliknya, tubuh dan jiwa punya roh. Roh yang terdahulu dan roh yang roh yang kekal. Yang A adalah sangkar emas Taurat. Ya, mula-mula pada waktu Pak Matius dulu ditemui Tuhan Yesus sudah menemui Pak Matius. Pak Matius pertama-tama sudah langsung mendaftarkan sekolah pendeta, kuliah teologi. Tetapi begitu Pak Matius mendaftarin, udah bayar 50.000, gede loh zaman itu, 50.000. Tuhan mengatakan, tidak, aku akan mengajar engkau sendiri dengan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya Injil Kerajaan Allah tidak mempermasalahkan kaum, suku, bangsa, agama, apapun. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem, tanda kemenangan di tangan mereka. Yes. Sayangnya Ika dibelokkan menjadi Taurat doang, ya, atau dimasukkan dalam kotak Taurat dan kitab para nabi dengan segala gebiar, segala kemilau strata religi, bahkan aneka kemunafikan, kedengkian, ya, duniawi. Maka Tuhan Yesus mengobrak-ngabrik pedagang-pedagang di depan bait Allah, ya. Karena apa? Karena sambil mendengarkan khotbah dia ngitung-ngitung, burung dara tadi bagus sekali, berapa ya kira-kira ya? Wah, kalau saya ini harus saya beli sangkarnya, dan nggak peduli pendeta ngomong apa, ya. Aktivitas religi yang kadang-kadang gebiar, mereka pakai jubah panjang, kemilau, nggak salah. Yang salah adalah ketika mereka puas diri, ya, berhenti stereotip, mereka berhenti di sana, tidak ada kebanyakan aktivitas religi dan tidak memiliki aktivitas
ilahi karena mereka ada frame-frame mazhab, denominasi, teologi-teologi tertentu. Udah, di situ aja kotaknya, sangkarnya, dan itu dicat emas sehingga sangkarnya, Pak Matius pakai sangkar emas. Saudaraku yang kekasih, bahkan yang terjadi adalah yang disebut kebenaran ilahi cuman kulitnya doang. Kita tengok 2000 tahun yang lalu, Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Perhatikan baik-baik tokoh agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama Yahudi, perhatikan baik-baik. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda." Diakui oleh Nikodemus bahwa Yesus adalah Rabi, guru. Yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu." Aku berkata kepadamu hal yang ilahi, perhatikan. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yes. Lanjut. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Wow, pakai logika saudara. Lanjut. Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Perhatikan itu bahasa ilahi atau kebenaran ilahi. Lanjut. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lanjut. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Untuk memahami hal-hal ilahi, maka seseorang walaupun sudah memakai tanda pertobatan, baptis selam, maka yang dibutuhkan untuk memasuki kerajaan Allah adalah lahir kembali ilahi. Saya pakai demikian, lahir baru ilahi. Lanjut. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Yes. Lanjut. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel. Engkau adalah pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Engkau tidak mengerti hal-hal ilahi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya yang disebut sebagai kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah adalah hal yang faktual, kebenaran. Di situ ada hubungan aku dengan Allah Bapa. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Ada hubungan dengan Sang Gembala secara pribadi, ada hubungan dengan Roh Kudus. Maka terselamkan dalam Allah Tritunggal. Itu Injil kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, yang B adalah sangkar emas sekuler. Sesungguhnya setiap roh manusia tahu kalau segala aktivitas sekuler mereka di muka bumi untuk pendidikan, mendapatkan berbagai pengetahuan, praktek, kreativitas untuk disublimasi agar menaikkan kekayaan roh dan sayap-sayap rohaninya. Ya, untuk penggemblengan, praktek memenangkan banyak masalah,
untuk menaikkan mutu strata rohnya, menjadi anak Allah, kalau pulang ke surga kekal menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Adam ketika ke bumi maka dilatih untuk mengusahakan taman, memelihara taman, ya, itu sekuler, right? Tetapi masalahnya, saudaraku, banyak orang seumur hidupnya habis untuk hal-hal sekuler, mengejar karier, tiap hari berangkat, pulang sore, malam tidur, berangkat pagi, itu aja. Minggu sudah capek. Saudaraku yang kekasih, hidupnya hanya hal-hal jasmania sampai matinya. Dan itu akan menyesal, saudara. Karena tujuan turun ke bumi adalah menjadi anak-anak Allah dan berjuang untuk rohnya, bukan hanya hal-hal jasmania. Yang C adalah tawanan duniawi. Ya, tubuh alamiah ini dinamis, punya keinginan, saudara, keinginan duniawi, ya, kekuasaan, kemuliaan duniawi, dan iblis tahu itu ditawarkan. Kalau engkau mau menyembah aku, ini engkau akan kuberikan kemuliaan dan kekuasaan kerajaan dunia. Saudara, Lucifer adalah makhluk yang luar biasa, ciptaan Allah yang dinamis, yang luar biasa indah dan penuh hikmat. Tetapi karena justru satu-satunya, ya, waktu itu justru karena itu dia menjadi sombong, menyamakan diri dengan Allah, ya, lalu tambah-tambah dosanya menyeret menyeret makhluk-makhluk roh yang lain, 3 jenis, dan kemudian sepertiga dari mereka diseret oleh Lucifer ke bumi. Dan inilah yang terjadi. Mereka menawarkan duniawi, mereka membuat apa yang disebut sebagai kerajaan dunia, dan banyak orang ikut dia, tertarik. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Yes. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Allah yang menulis tentang nasib si A, takdir si B, takdir si C. Ya, tidak, Tuhan. Tidak, saudaraku yang kekasih. Allah tidak pernah mencobai manusia. Manusia adalah makhluk dinamis, monggo. Di bumi ada apa yang disebut, silahkan. Kalau mau masuk surga, Anda mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau enggak, ya ikut iblis, monggo. Silahkan. Maka saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa sang Lucifer dan anak buahnya membuat apa yang disebut sebagai maut dan kerajaan maut. Setiap orang yang berdosa, perhatikan, setiap orang yang berdosa dan berkejahatan, dosa membawa maut, ya, itu terpisah dari Allah dan iblis memiliki hak
untuk memasukkan roh-roh jahat ke dalam diri si manusia. Kayak orang gila dari Gerasa ada 2.000 roh jahat. Mungkin saudara cuman 3.000. Oh, saya nggak gila loh Pak. Oh, tidak harus gila. Ya, untuk membentuk nasib buruk tidak harus gila. Banyak penyakit rumah tangga, ekonomi. Ya, kemudian saudaraku yang kekasih, yang pertama-tama dibuat oleh roh-roh jahat itu adalah tawanan kekhawatiran. Tawanan akan memiliki penyakit dan kematian, ekonomi, rumah tangga, murtad, hujat. Tadi tolong Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tidak mencobai siapapun. Monggo, sudah ada hukum sebab akibat, ada hukum Allah. Manusia dipersilakan memilih. Saudaraku yang kekasih, maka roh-roh jahat akan membuat supaya si manusia memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa sih sebetulnya? Kekhawatiran itu adalah tanda awal dari manusia yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 32. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yes. Kalau seseorang itu memiliki Allah, maka dia akan tahu bahwa Allah sudah membuat segala yang di bumi ini dengan sempurna. Ya kan? Ada burung, ada banyak ikan, banyak jenis burung. Semua dikasih makan. Di dalam sistem di muka bumi ini. Yang makanannya ikan. Burung ada yang makanan ikan. Ada ikan, dia tinggal nyelup ke laut. Burung camar. Ada burung yang makanannya biji-bijian. Oh, mereka datang ke Pak Tani walaupun diusir-usir. Semua sudah diberikan. Apalagi manusia. Makhluk yang begini, paling begini. Jadi kalau kemudian manusia merasa khawatir, itu tidak mengenal Allah. Ya, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sistem. Seharusnya setiap manusia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang termulia. Artinya apa? Artinya tidak seperti burung, tidak seperti ikan, tidak seperti harimau. Saudaraku yang kekasih, satu, kita punya roh yang sangat canggih. 1000 kali, 1.000.000 kali lebih canggih dari tubuh alamiah. Kalau bisa bebas, wow. Lalu punya kreativitas. Ya, tidak banyak makhluk lain punya kreativitas. Nggak banyak. Keraja dari dulu katanya nenek moyangnya manusia nggak pernah pakai baju, nggak bisa buat baju. Jadi memang lain, itu binatang. Saudaraku yang kekasih, tatkala manusia memakai emosinya, bukan logika dan akal budinya, ya, maka mereka menjadi kurang percaya, bahkan menghujat. Nah, mana hidup saya kok begini? Ya, padahal punya tangan, punya jari. Saudara udah pernah melihat video bagaimana orang yang nggak punya kaki,
Ya, saudara sudah pernah melihat orang nggak punya tangan, tetapi sukses hidupnya. Saudara punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan. Maka sesungguhnya Tuhan sudah memberikan semuanya itu. Tinggal saudara melakukannya. Bukan nongkrong bengong dengan kekhawatiran, saudaraku yang kekasih. Maka saudaraku yang kekasih, ada lagi tawanan dari, saya pakai kata KAKB, kenajisan, absintus, dan karakter buruk. Manusia-manusia yang masih punya kenajisan, punya absintus, punya karakter buruk, walaupun sudah lahir kembali, ilahi, mudah sekali ditawan kembali oleh iblis melalui roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri si manusia. Karena manusia-manusia tersebut walaupun sudah lahir baru ilahi, ogah, ya, melakukan aktivitas ilahi sehingga kosong melompong. Maka melalui lubang-lubang kenajisan, sudah kita pelajarin ya, lubang-lubang kenajisan, absintus, karakter buruk, itulah mereka masuk kembali. Matius 12, 43, 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lanjut. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Kosong aktivitas ilahi, ya, sudah lahir kembali ilahi, kosong, maka lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. ya seharusnya seseorang yang sudah lahir kembali ilahi, yang sudah ditebus dosa dan kejahatannya, dan yang sudah diusir roh-roh jahatnya, ya, mereka harus mulai dengan menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari, ya, membuang kenajisan, membuang absintus, membuang karakter buruk. Kalau dipelihara, ya itu, saudara tinggal menunggu saat roh-roh jahat balik lagi dalam diri kehidupan saudara. Ada lagi tawanan kesesatan, itu masih terkait dengan karakter buruk, absintus, dan kenajisan. Orang-orang yang bebal, yang sombong, yang serakah, yang hatinya berada di harta, yang malas, yang puas diri, mudah sekali menjadi manusia yang bermegalomani dan berfatamorgana iman. Pak Matius pakai kayak kata itu. Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. aku kaya. Secara jasmania, mungkin dia berjuang untuk hal-hal yang sekuler, sukses. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tidak kekurangan apa-apa. Baca firman kok tiap hari saya. Kalau Kristen aku baca Alkitab kok. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Engkau melarat. Alkitab dibaca, tapi nggak ngerti kebenarannya apa. Faktanya nggak pernah dirasakan. Dan malang. Malang. Nggak tahu kapan
nasib buruknya masuk kembali. Nggak tahu, ya kematian akan tiba dan ini nggak tahu. Miskin, ya kita nggak tahu. Banyak orang bangkrut, saudara. Ya, banyak orang yang tadinya punya duit, tahu-tahu duitnya korupsi, hartanya korupsi, dan akhirnya bangkrut, krut dan masuk penjara. Nggak tahu. Buta dan telanjang. Udah nggak tahu kebenaran dan telanjang, kelihatan bahwa dirinya itu ya begini. Saudaraku yang kekasih, ya mudah sekali orang-orang semacam itu disesatkan, ya disesatkan. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Waduh, si yang diinikan nyembah dia atau menghormati dia, si manusia yang menyesatkan, oh sakti dalam nama Yesus. Matius 7 ayat yang 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Yang di sorga. Yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu, mantra-mantra dalam nama Yesus? Dan mengusir setan demi namamu? Mengusir setan dalam nama Yesus? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yes. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku, si pembuat. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Enggak. Kasihan sebetulnya. Ya, kadang-kadang sampai meninggalnya nggak tahu kalau sesat. Ya, padahal itu dimulai gampang sih, dimulai dari dia hobi untuk bermetafisis ria. Dan iblis menyediakan tempat untuk bekerja menjadi nabi-nabi palsu. Jalan keluar. Yang pertama, rekonsiliasi dengan Tuhan. Berbalik total, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Mereka tidak cukup mengibarkan bendera tanda pertobatan. Ya, tidak cukup. Mari kita bedakan. Matius 3 ayat 4 sampai 6. Matius 3 ayat 4 sampai 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 11a. Matius 3 ayat 11a, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Jadi tadi dibaptis, baptis selam itu tanda pertobatan. Jadi harusnya gimana Pak? Bertobat total. Matius 3 ayat 7 sampai 10. Matius 3 ayat 7 sampai 10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 11b sampai 12, mereka harus lahir baru ilahi.
Matius 3 ayat 11b sampai 12, Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. dan dengan api, bukan air. Api lambang daripada penghangusan dosa dan kejahatan. Alat penampis sudah di tangannya, Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, setelah itu wajib untuk menyangkal diri, membuang kenajisan nafsintus dan karakter buruk, dan memikul salibnya setiap hari, mengisi aktivitas hidupnya dengan hal-hal ilahi. Oh, sudah ada itu uraiannya, detail tentang hal tersebut disampaikan dalam YouTube Pak Matius yang sudah beredar. Yang kedua adalah sadar manusia, sadar jati diri, sadar ilahi. Singkatnya udah ada juga YouTube-nya ya. Singkatnya begini: seseorang harus sadar manusia bahwa dirinya memiliki roh yang kekal, yang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan tubuh alamiahnya. Itu sadar manusia. Sadar bahwa lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Itu sadar manusia. Ada lagi sadar jati diri. Setiap manusia harus memahami dari mana dia datang, ngapain ada di bumi, kemana nanti kalau mati. Itu namanya sadar jati diri. Ya, oh lengkap sudah. Sadar ilahi, berjuang untuk rohnya, karena di bumi ini sesungguhnya tujuan utamanya ada menjadi anak-anak Allah. Berjuang menjadi anak-anak Allah untuk bisa pulang ke surga kekal, tempat saudara dan saya rohnya dilahirkan, tanah air ilahi. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah masuk kerajaan Allah, produktif ilahi dan berprestasi ilahi. Wow, ini sudah jelas, sudah ada uraiannya, diaturkan dalam YouTube ilahi Pak Matius. Kerajaan Allah di bumi yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, paling aman bagi roh manusia dan tubuh alamiah manusia. Calon anak-anak Allah akan berproduktif ilahi, berprestasi ilahi selama berada di bumi. Oh, aneka kebenaran ada di dalamnya, ada jalan keluar untuk masalah saudara. Enak kan? Ya enak. Cuman untuk masuk ke situ tadi sudah ada. Judul utamanya adalah di mana Tuhanmu berada. Ya, saatnya bagi Anda mawas diri. Ada di mana Tuhan Anda? Masihkah akrab dengan Tuhan? Saudara masih akrab dengan Tuhan? Masihkah Anda mengasihi Tuhan? Atau sudah Anda lupakan? Kita baca penutup 2/3 ya, Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. 2/3 roh manusia yang turun ke bumi masuk rombongan ke neraka kekal. Mengerikan bukan? Mari kita tengok diri kita. Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Oh, Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. saudaraku yang kekasih, lanjut. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Itu dia. Mari kita koreksi diri, mari kita mawas diri, mari kita melanjutkan hidup. Rekonsiliasi dengan Tuhan. Kalau saudara sudah menemukan kembali
supaya saudara menemukan kembali di mana Tuhanmu berada. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran ini, supaya Engkau sendiri memeluk mereka kembali, Engkau sendiri memimpin kehidupan anak-anak-Mu berjalan bersama Tuhan dalam sisa hidup yang diberikan kepada mereka dan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Shalom.